Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Badoe, saya dari kelompok 2. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yang bernama Fajrianto Ma'ruf. Tentunya dia akan membantu juga menjelaskan materi tentang bab 2, yaitu pengertian macam dan ciri kelompok. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk materi pertama akan saya jelaskan, jadi tanpa berlama-lama langsung saja. Nah, materi yang pertama itu ada alasan orang mau berkelompok. Jadi kenapa sih orang itu mau berkelompok, mau hidup berkelompok? Nah, sudah ada 4 alasan yang sudah kami rangkum dari buku. Itu ada keamanan, status, prestasi, dan afiliasi, seperti yang sudah kami tampilkan dalam PowerPoint. Sebelum itu saya akan jelaskan dulu. Jadi manusia itu memiliki naluri gregariosness, di mana naluri mereka untuk selalu hidup berkelompok atau hidup berdampingan dengan orang lain. Jadi dengan hidup berkelompok ini, maka kebutuhan hidup mereka juga akan terpenuhi. Bahkan ketika mereka memasuki suatu kelompok, biasanya mereka akan menemukan jati diri mereka sendiri. Nah, keamanan ini di mana mereka ketika memasuki suatu kelompok, mereka akan merasa lebih aman dibandingkan dengan sendiri. Kemudian yang kedua ada status, dimana ketika mereka memasuki suatu kelompok, maka mereka akan mendapatkan pengakuan atau memiliki status. Kemudian yang ketiga ada prestasi, bagaimana mereka memberikan perhatian atau perasaan yang bernilai kepada anggota-anggota yang lain. Kemudian ada afiliasi, dimana dia mengharapkan dengan masuk dalam kelompok ini kebutuhan sosialnya akan terpenuhi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian kelompok. Di PowerPoint ini sudah ada pengertian menurut dari Johnson dan Skiertnerhorn dan kawan-kawan, dan bisa disimpulkan bahwa di dalam kelompok itu bagaimana individu bisa memenuhi kebutuhannya melalui kerjasama, kemudian bagaimana mereka para anggota memiliki tujuan yang sama yang ingin dicapai, kemudian bagaimana mereka para anggota juga saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, selanjutnya kita masuk pada elemen pembentuk kelompok. Menurut Adler dan Rothman, terdapat 4 elemen pembentuk kelompok. Yang pertama itu ada interaksi, ada waktu, ada jumlah partisipan, dan ada tujuan. Dalam interaksi ini biasanya para anggota kelompok itu dia akan terlibat dalam aktivitas yang sama karena kegiatan-kegiatan dari kelompok tersebut, sehingga mau tidak mau antara anggota ini akan terjadi saling berhubungan ataupun saling berkomunikasi. Kemudian yang kedua yaitu waktu, di mana kelompok mampu bertahan lama, bagaimana mereka berkembang dan bagaimana mereka tumbuh. Kemudian selanjutnya jumlah partisipan. Di sini dikatakan bahwa jumlah partisipan itu tidak pasti, atau jumlah anggota itu tidak pasti, bisa 3-4 orang ataupun bisa 5-7 orang ataupun bisa sampai 20 atau 40 orang. Kemudian tujuan, setiap kelompok memiliki tujuan dan biasanya anggota-anggota yang masuk ke kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama yang ingin mereka capai. Jadi kita masuk ke karakteristik kelompok. Nah, suatu kumpulan individu itu bisa dikatakan sebagai kelompok apabila memiliki karakteristik seperti status anggota, peran anggota, norma kelompok, dan kohesivitas kelompok. Untuk mengetahui lebih detail lagi sudah saya cantumkan di PowerPoint. Masuk ke poin selanjutnya yaitu jumlah anggota kelompok. Pada poin sebelumnya tentang elemen pembentuk kelompok sudah dikatakan bahwa tidak ada jumlah anggota partisipan yang pasti dalam sebuah kelompok. Di sini pun juga sama, bahwa tidak ada batasan yang jelas tentang jumlah ideal dari sebuah kelompok. Nah, seperti yang sudah dicantumkan dalam PowerPoint bahwa ada pendapat yang berbeda-beda. Dari Schultz mengatakan bahwa paling tidak harus ada 3 orang dalam kelompok kecil. Kemudian menurut Atterbeck, 5 orang adalah jumlah terkecil dalam sebuah kelompok. Nah, di sini jumlah anggota 5-7 orang itu dianggap paling efektif dalam pemecahan suatu masalah dalam kelompok, dan jika di bawah dari 5 dianggap juga terlalu kecil untuk berbagi tanggung jawab. Nah, ada juga pendapat dari Goldberg dan Larson yang mengatakan bahwa kelompok dengan anggota 20 orang dianggap jumlah anggota yang paling tinggi. Tetapi Sattler dan Miller mengatakan bahwa kelompok dengan anggota 30-40 orang dikatakan adalah batas jumlah tertinggi dari kelompok tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke komposisi kelompok. Bisa Anda baca pada PowerPoint yang sudah kami cantumkan. Jadi komposisi kelompok ini menjadi antisipasi untuk para anggota dari sebuah kelompok
pindah atau keluar dari kelompok tersebut. Biasanya terjadi karena antara anggota memiliki pengalaman yang tidak sama, sehingga komunikasi di antara mereka juga akan lebih sulit. Nah, akibatnya akan lebih banyak memunculkan konflik dalam kelompok tersebut, dan dengan adanya konflik atau meningkatnya konflik ini membuat keanggotaan dalam kelompok itu kurang menarik, sehingga keanggotaannya memutuskan untuk keluar atau pindah dari kelompok tersebut. Nah, poin selanjutnya kita masuk ke keuntungan berkelompok. Ada beberapa keuntungan yang sudah kami cantumkan dalam PowerPoint juga. Jadi untuk hidup berkelompok itu mungkin orang-orang memandang bahwa itu hanyalah untuk asik-asik saja, tetapi sebenarnya banyak keuntungan yang bisa kita peroleh, keuntungan-keuntungan positif dari hidup berkelompok. Keuntungan-keuntungan positif dari hidup berkelompok itu sangat banyak akan kita dapatkan, mulai dari mendapatkan nilai perkawanan atau nilai persahabatan, mendapatkan pembentukan karakter, kemudian juga dapat memenuhi 3 kebutuhan penting, yaitu inklusif, ingin masuk atau menjadi bagian kelompok, kemudian afeksi, di mana kita bisa memperoleh keakraban emosional dari anggota lain, kemudian yang terakhir kontrol, ingin mengendalikan orang lain melalui suatu tatanan hierarki. Nah, jika membicarakan keuntungan, maka pasti ada kerugian. Jadi kerugian dari berkelompok itu yang pertama membutuhkan waktu yang banyak untuk terlibat dalam anggota-anggota kelompok yang lain. Biasanya dalam suatu kelompok itu terdapat anggota-anggota yang memang sebelumnya tidak saling kenal. Ketika dipertemukan pertama kali, mungkin memang membutuhkan waktu yang banyak untuk memahami karakter masing-masing. Jadi bagaimana juga kita menyesuaikan karakter kita dengan anggota-anggota yang lain sehingga bisa membangun suatu hubungan yang harmonis. Nah, di sini memang membangun suatu hubungan itu dan memahami karakter masing-masing memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua yaitu memunculkan konflik atau melukai perasaan dari anggota-anggota yang terlibat dalam kelompok tersebut. Nah, ini yang bisa menyebabkan masalah-masalah dalam hubungan sehingga hubungan antar anggota tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, yang ketiga yaitu timbulnya salah pengertian di antara anggota. Nah, ini juga berhubungan dengan bagaimana kita misalnya menjadi seorang komunikator, kita harus menyampaikan pesan ataupun menyampaikan informasi kepada anggota-anggota kelompok kita dengan hati-hati dan dengan terstruktur sehingga tidak menimbulkan salah pengertian antara anggota atau menimbulkan salah paham. Yang keempat yaitu ada upaya untuk menipu, memanipulasi, dan mengkhianati kepercayaan anggota lain. Biasanya ada anggota-anggota yang keluar karena kasus-kasus seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu modal linear, pengembangan dan pembentukan dari kelompok. Nah, tahap yang pertama itu ada forming, di mana para anggota datang bersama, kemudian mempelajari sikap mereka satu sama lain, kemudian saling memperhatikan, bersahabat, dan lain-lain. Tahapan ini selesai ketika anggota mulai menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompok tersebut. Nah, tahap yang kedua yaitu storming atau konflik, di mana masalah ini biasanya timbul karena masalah kepemimpinan, kemudian masalah tujuan, norma, dan biasanya perilaku dari anggota-anggota tersebut. Kemudian tahap selanjutnya yaitu norming atau struktur, di mana kerjasama dan tanggung jawab akan berkembang pada tahap ini. Selanjutnya yaitu performing. Nah, pada tahap ini energi kelompok sudah mulai berpindah, saling mengenal dan saling memahami sehingga mereka bisa mengerjakan tugas yang ada. Tahap yang terakhir yaitu adjourning atau bubar. Di sini biasanya kinerja yang tinggi dari kelompok sudah tidak menjadi prioritas dari anggota-anggota tersebut, sehingga anggota memutuskan untuk keluar atau berpindah kelompok dan membentuk tujuan yang baru. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya yaitu jenis kelompok. Yang pertama itu ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer biasanya kelompok yang beranggotakan sedikit, di mana ini berhubungan dengan personal. Nah, di sini mereka memandang anggota kelompok itu dengan siapa dia dibandingkan dengan apa dia. Jadi mereka melihat bagaimana pribadi dari anggota tersebut, bukan apa jabatan dan profesi dari anggota tersebut. Biasanya ini kelompok-kelompok keluarga ataupun kelompok teman sepermainan. Nah, sedangkan kelompok sekunder itu kelompoknya beranggotakan banyak, dan ini biasanya orang-orang yang tidak saling kenal. Dan dalam kelompok ini mereka melihat apa kegunaan dari anggota tersebut untuk pencapaian kelompok mereka. Biasanya ini kelompok-kelompok yang terdapat
dalam sekolah, misalnya organisasi-organisasi yang terdapat dalam sekolah itu kan termasuk dalam kelompok dan mereka memiliki tujuan yang harus dicapai. Jenis kelompok yang selanjutnya yaitu in-group dan out-group. In-group sendiri adalah di mana anggota kelompok tersebut mengharapkan pengakuan, kerjasama, kesenangan, dan pertolongan. Sedangkan out-group adalah anggota-anggota yang merasa bukan bagian dari kelompok tersebut, sehingga dia akan memperlihatkan permusuhan ataupun dia akan berkompetisi dengan anggota-anggota yang lain. Kemudian jenis kelompok yang terakhir yaitu ada kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Baik, terima kasih, itu dia pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Fajrianto Ma'ruf. Baik, saya Fajrianto Ma'ruf. Saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yakni jenis keanggotaan kelompok. Jenis keanggotaan kelompok terdiri dari anggota potensial, keanggotaan penuh, anggota marginal, anggota baru, anggota divergen, dan mantan anggota. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah peran positif anggota kelompok, yakni sebagai inisiator, elaborator, dan juga sebagai evaluator, dan juga pencatat, dan juga sebagai koordinator. Nah, selain peran positif daripada anggota kelompok, ada juga peran negatif daripada anggota kelompok, yakni sebagai dominat dan juga sebagai pencari pengakuan, sebagai penghalang, joker, dan juga mencari minat khusus. Yang perlu kita ketahui dalam tugas-tugas kelompok seperti tugas sederhana dan juga tugas kompleks ya. Tugas sederhana adalah tugas yang bersifat rutin dan juga terstandar, sementara tugas kompleks adalah tugas-tugas yang cenderung baru dan tidak rutin. Kemudian kelompok efektif ya. Kelompok efektif yakni mampu merumuskan dan mencapai tujuan kelompok, kemudian mereka menjalankan komunikasi dua arah dan transparansi, kemudian mereka memperhatikan dan menyelesaikan konflik serta menyesuaikan terhadap perubahan kondisi, dan juga memiliki aturan yang sangat jelas, dan juga mengevaluasi kinerja kelompok. Dari beberapa hal yang saya sebutkan tadi merupakan ciri di mana kita bisa mengetahui bahwa apakah kelompok tersebut sangat efektif ataupun tidak berdasarkan standarisasi ataupun kriteria yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian dasar kinerja sebuah kelompok ya. Untuk mencapai efektivitas sebuah kelompok diperlukan sebagai interaksi dengan lingkungannya. Artinya, jikalau kita tidak membangun interaksi dengan lingkungan dan sebagainya, maka kita tidak bisa mencapai namanya kinerja sebuah kelompok. Kemudian untuk mentransformasikan input sumber daya melalui proses kerjasama yang dinamis, terarah, terukur, dan juga partisipatif guna menghasilkan output. Nah, teman-teman sekalian, selain ini dari beberapa hal yang saya jelaskan tadi juga terdapat riset yang membuktikan dan juga sangat memperkuat dari apa yang kami bahas dalam kelompok kami. Nah, berdasarkan materi yang telah kami dalami, kami menemukan riset yang ditulis oleh Dr. Insinyur Amiruddin Saleh, di mana dalam tulisannya mengatakan ataupun meneliti tentang pengertian, batasan, dan bentuk kelompok, di mana kami mendapatkan kesimpulan bahwa jenis-jenis kelompok seperti ukuran kelompok. Di sini disebutkan bahwa kelompok kecil adalah orang yang mempunyai keanggotaan mulai dari 2 orang sampai dengan 20 orang. Sedangkan kelompok besar adalah yang mempunyai keanggotaan di atas dari 20 orang sampai dengan 30 orang. Kemudian fungsi kelompok ya. Fungsi kelompok sosial merupakan himpunan manusia yang tidak terikat dengan tugas kedinasan dan mempunyai fungsi mencari kesenangan dan kepuasan anggotanya. Nah, dari apa yang kami jelaskan tadi, terdapat satu ungkapan tentang kelompok dan pembangunan di Indonesia, di mana pembentukan kelompok di Indonesia adalah untuk mempercepat proses pembangunan, terutama masyarakat. Yang lebih diutamakan adalah masyarakat desa.
tujuan penggunaan pendekatan kelompok dalam penyuluhan ini adalah untuk mengefisiensi penggunaan tenaga penyuluh, meningkatkan sistem pelayanan ataupun pendistribusian subprodi yang diberikan pemerintah kepada petani. Ini merupakan bukti konkret daripada adanya ataupun fungsi kelompok di Indonesia. Mungkin hanya ini yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.